jauh, yaitu satu, bagaimana kerja kegiatan korporasi di bidang perbankan, bagaimana kegiatan korporasi bergerak di bidang ekonomi, ya, dan bagaimana kejahatan korporasi itu bergerak di aspek kesehatan dan bahkan di aspek-aspek hukum, ya, pendidikan dan lain sebagainya. Misalkan saking canggih kejahatan korporasi sehingga tidak mampu dideteksi oleh hukum dan masyarakat, tidak mampu disadari oleh masyarakat adalah kejahatan korporasi di bidang perbankan. Nanti teman-teman perbankawan dan teman-teman perbankan nanti kita diskus. Tetapi ini dalam studi kejahatan korporasi. Teman-teman sekalian coba bayangkan, ya, dalam studi kejahatan korporasi di bidang perbankan, bagaimana korporasi menyeting agar kita tidak menyadari bahwa korporasi melakukan kejahatan. Itu misalkan Anda punya uang 1 miliar, taruh di bank, uang itu hilang sebenarnya. Coba dalam waktu yang sama Anda ambil uang 1 miliar itu, tidak bisa. Padahal secara hukum itu hak kita. Dalam undang-undang perbankan dijelaskan bahwa bank tidak punya duit. Lantas di mana bank tidak dapat duit itu? Dari nasabah. Uang dari nasabah itu dikelola, diputar, dipinjamkan kepada nasabah yang lain untuk perputaran modal terjadi agar mendapat keuntungan. Ya. Dari rentetan rangkaian perbuatan ini oleh masyarakat dan oleh hukum sendiri bukan satu kejahatan canggih. Ya, kenapa? Karena bagaimana korporasi bergerak sehingga tidak mampu dideteksi. Padahal meminjamkan uang orang, saya punya uang 1 miliar, saya titip ke bank, melakukan peminjaman tanpa setujuan saja dalam hukum perdata itu melanggar. Itu satu perbuatan melanggar hukum, tetapi oleh dalam studi kejahatan itu tidak mampu dideteksi sebagai satu kejahatan. Bahkan masyarakat tidak meyakini kalau Anda mengatakan ini kejahatan, bahwa uang Anda tidak ada. Kenapa? Karena bank dan korporasi memberikan satu statement dan penegasan bahwa uang Anda ada. Anda ke ATM cabut 50 ada, 100 ada, 1 juta ada, tetapi tidak bisa ambil 1 miliar. Canggih korporasi bergerak dalam sektor kejahatan di bidang perbankan. Selanjutnya, dari studi case semacam itu, bagaimana kita korporasi bergerak di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Saya meninjau teman-teman sekalian, bagaimana kejahatan korporasi ini. Problem kita adalah bukan hanya di Maluku Utara, di Kalimantan, Sumatera, Papua, Maluku Utara. Itu kasus ekstraksi pertambangan begitu ekstrim, ya, sehingga berimplikasi pada perampasan ruang hidup hak masyarakat. Tapi problemnya misalkan yang paling tren hari ini adalah terjadi di mata kita, yaitu kasus Wayangking. Nanti saya menyentuh pada aspek itu, ya, bagaimana korporasi PTS itu coba bagaimana sih mendeteksi kejahatan itu bergerak menggunakan perspektif white collar crime. Nanti lebih lanjut apa dampak karya nanti dibahas oleh Bung Kios dan Bung Gaston terkait dengan aspek sosiologis. Saya cuma meninjau pada aspek normatifnya saja. Rekan-rekan semua, jangankan masyarakat awam, ya, saya mengutip satu gagasan dari Mahfuz Ali tentang kejahatan korporasi dan Marjono Rekros Studi Putro yang menulis tentang sistem peradilan pidana, tetapi sedikit menyentil tentang kejahatan korporasi. Yang paling menarik adalah masalah kejahatan korporasi ini tidak terlalu familiar, jangankan di kalangan masyarakat, di kalangan aktivis dan intelektual akademis saja belum terlalu akrab dengan kejahatan korporasi. Satu, pertanyaan dasar dalam aspek hukum begini, kenapa, ya, kasus, walaupun pertanyaan kenapa ini aspek sosiologis, ya, kenapa kasus misalkan korporasi saya labelkan, dan itu bukan label, itu undang-undang, ya, bahwa PT, ya, berupa NHMU, Karita dan PTSP yang terjadi di Wayangking misalkan itu adalah korporasi, ya. Saya garis bawah itu adalah korporasi, ya. Pertama, kenapa penggusuran yang dilakukan oleh korporasi di Wayangking misalkan itu oleh masyarakat dan kaum intelektual tidak dipandang sebagai satu kejahatan? Kenapa? Ya, itu dulu, itu pertanyaan dari Mahfuz Ali dan Marjono Rekros Studi Putro dalam studi kejahatan korporasi. Ya. Teman-teman sekalian, dalam perspektif hukum, khususnya di aspek hukum pidana, perumusan tentang konsep pertanggung
rumusan KUHP kita yang di tahun 1946, tetapi di KUHP baru yang nanti berlaku di tahun 2026 itu mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Artinya korporasi bisa dimintakan pertanggungjawaban. Selama ini undang-undang kita tidak mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, artinya dia hanya mengatur pada orang. Artinya ketika di hukum pidana kita dulu di tahun 1946 itu tidak mengenal bagaimana mempidana atau menjatuhkan sanksi kepada korporasi, karena dia hanya mengenal orang. Paham maksud saya? Ya, jadi ketika seseorang melakukan tindak pidana, ya manusia itu lain harus dimintakan, tetapi badan hukum tidak bisa. Kenapa? Karena dia bukan orang. Nah, menarik dalam studi kriminologi kritis, dia bertanya begini, apa itu kapitalisme? Studi kriminologi kritis menjawab, kapitalisme adalah wujud nyata, kapitalisme adalah korporasi. Ya. Dan pertanyaannya tidak aspek hukum diuji adalah kenapa badan hukum seperti korporasi itu disamakan dengan manusia atau orang? Dan kalau dia adalah orang, pertanyaannya dia orang seperti apa? Kata dalam perspektif kriminologi kritis menjawab, dia adalah psikopat. Psikopat itu bukan orang gila. Ya, nanti teman-teman psikologi bisa luruskan. Psikopat itu bukan orang gila, orang tidak cacat mental. No. Dia tidak gila, tetapi dia melakukan kejahatan dengan basic pengetahuan, tetapi tidak punya kepekaan sosial. Ya, nanti mungkin Kang Gaston bisa lebih jauh, tapi saya sebenarnya pada aspek umum itu. Selanjutnya saya akan mencoba menguraikan terkait dengan bagaimana kejahatan korporasi